Selamat pagi para peternak Nusantara sebangsa dan setanah air. Untuk pagi hari ini saya akan menjelaskan atau kita bertukar pengalaman atau bertukar ilmu tentang bagaimana tata cara kita memasukkan atau prosesi memasukkan telur ke dalam mesin setter atau mesin pengeraman. Ada beberapa tahap yang perlu diketahui, yaitu dengan cara kita membersihkan telur dan kita bisa memilah antara telur yang bisa menetas dan tidak. Ikuti sistem kerja kita di ruangan penetasan ini. Nah, inilah beberapa contoh telur setelah disortir. Ini hanya sebagai contoh saja. Yang pertama, telur ini di bawah 35 gram untuk beratnya. Jadi ini tidak masuk kriteria telur masuk ke mesin. Yang selanjutnya, telur ini bulat ataupun merampang jika bahasa Jawa. Jika di bahasa Indonesia kan telur ini cangkangnya transparan atau tipis. Ini juga. Terus yang ketiga, telur ini ada bintik-bintik atau benjolan kecil-kecil pada ujung atas ataupun ujung bawahnya. Kenapa saya memilih atau menyebutkan atas? Karena telur itu dalam kondisi seperti ini, yang memiliki pangkal tirus ke bawah dan pangkal atasnya atau agak tirus ke atas. Nah, ini termasuk. Nah, inilah contoh telur yang berbintik dan tidak bisa jadi DOC. Untuk yang berikutnya, telur dalam keadaan seperti ini atau lonjong atau tidak rata atau tidak oval ataupun pecah pada bagiannya. Ini jelas telur ini tidak akan jadi, bahkan akan menjadikan sumber penyakit jika kita memaksa untuk memasukkannya ke dalam mesin. Kenapa? Karena suhu mesin panas dicampur dengan kelembaban panas 37, kelembapan 65, maka telur yang retak seperti ini nanti di dalam mesin akan pecah, lalu isinya keluar dan akan menetes pada bagian-bagian telur lainnya. Dan jika ini terjadi, maka bakteri yang baru itu akan timbul dan akan menyerang DOC jika sudah jadi. Nah, kita membersihkannya dengan kawat kasa atau kawat panci, istilahnya seperti itu. Kawat kasa ini difungsikan untuk membersihkan telur dari kotoran-kotorannya seperti ini. Tidak boleh terlalu keras, aman jika cara membersihkannya dengan hati-hati seperti ini. Nanti kita praktekkan. Nah, dengan cara inilah kita membersihkan telur. Ini telur yang kotor, ada sisa-sisa kotoran dari kandang, dan ini kawat kasa untuk nyikat atau membersihkan dari kotoran-kotoran tersebut. Asalkan cara membersihkan kita tidak terlalu kasar, telur itu akan aman. Nah, sudah bersih kan? Ini salah satu cara untuk mengurangi bakteri yang berada di cangkang telur maupun membuka pori-pori telur, cangkang telur di saat nanti kita memasukkannya ke dalam mesin setter atau mesin pengeraman. Kita sendirikan, lalu kita ambil yang kotor lagi dengan seperti ini.
kotor. Yang masih ada kotorannya jangan terlalu dibersihkan atau jangan terlalu memaksa untuk menekannya lebih kenceng, karena berakibat cangkang telur ini akan pecah. Nah, seperti ini lagi kita menggunakan kawat kasa, asalkan hati-hati akan aman. Begitulah cara kita atau tahap-tahap kita memasukkan telur ke dalam mesin setter yang akhirnya akan dipindah setelah tahap candling hari ke-7 dan hari ke-14, yaitu memilah antara telur yang mati, telur yang kosong, ataupun telur yang hidup. Dan inilah telur-telur yang sudah dibersihkan dan siap untuk dimasukkan ke dalam mesin setter atau mesin penetas. Ini adalah telur yang kita kumpulkan selama 5 hari berjumlah 987 butir. Ini pun sudah melalui tahap sortir ataupun melalui tahap beberapa kali tahap pembersihan. Nah, seperti ini. Supaya apa? Telur dibersihkan supaya lubang pori-pori itu terbuka dan supaya telur itu bersih dari bakteri walaupun tidak secara menyeluruh. Setidaknya kita bisa mencegah penularan bakteri pada DOC. Setelah bersih, lalu kita masukkan, berhubung kita tadi ada tamu dan kita menyingkat waktu, kita masukkan langsung ke dalam mesin setter seperti ini atau mesin pengeraman di sini. Dan untuk suhu kelembapan, ini untuk suhu panas yang ditentukan, kita menentukan 37 derajat Celcius, tapi untuk hasilnya 36,7 derajat Celcius. Tidak apa-apa, masih aman. Dan ini 65 atau kurangnya 60. Di sini menghasilkan 60,3. Tapi untuk patokan yang sesungguhnya, untuk suhu panas kita menggunakan ini. Inilah patokan yang sebenarnya. Jangan berpegangan pada panel yang sudah dibuat. Karena apa? Mungkin panel itu dalam kondisi baik, tapi kan kita tidak tahu bahwa panel tersebut ini yang kita menentukan dengan digit angka digital itu tidak kondisi dalam tidak baik. Nah, inilah yang menggunakan kondisi baik. 37 yang merah ini 37. Nah, jika sudah seperti itu, maka kita akan menunggu sampai ke 7 hari berikutnya. Lalu kita lakukan candling, di mana candling itu kita akan memilah di antara ketiga telur. Yang pertama infertil, telur yang tidak berembrio atau telur kosong. Dan yang kedua dead embryo, telur yang mati. Dan yang ketiga adalah fertil, di mana telur fertil nanti akan dimasukkan ke dalam mesin setelah melakukan pemilahan. Dan untuk hari ke-14-nya kita lakukan seperti itu, tapi
Di sini kita akan memilih dua karakter antara dead embryo dan infertil. Setelah 18 hari berikutnya, nanti kita masukkan atau kita pindah ke mesin hatcher, yaitu mesin penetasan. Nah, sampai tanggal yang ditentukan berjumlah 21 hari, dan disinilah nantinya DOC itu akan menetap. Seperti itulah. Semoga bermanfaat. Ikuti kegiatan kita berikutnya yang pastinya kita akan publikasikan lewat YouTube. Salam peternak Nusantara.